Selamat malam, sobat-sobat budaya semuanya. Rahayu Sagung Dumadi. Saya mau memulai dengan apa to kuwi sing jenenge trauma. Nah, ini orang kan kadang-kadang nggak tahu trauma. Ya. Trauma ini bukan peristiwa, ya, tetapi merupakan bekas yang tertinggal di dalam diri. Tuh. Bukan peristiwanya, bukan, tapi bekas dari peristiwa itu tertinggal di dalam diri. Jadi peristiwanya sudah lewat gitu. Tapi rasa di batin itu masih belum selesai gitu. Ini bukannya stres loh, beda. Kalau stres itu misalnya patah hati, mikirin cewek dan sebagainya. Kalau trauma tuh kayak kaget gitu loh, kayak terkejut gitu. Jadi lebih apa ya, lebih insidental gitu loh. Kalau misalnya orang patah hati itu putus cinta dan sebagainya itu sakit hati ya, tapi bukan trauma itu. Nah, kalau ini enggak cepat, sifatnya juga sendirian yang kena gitu loh. Gitu. Jadi jiwa nggak sempat menyerna, tidak sempat mencernakan. Jadi akhirnya meninggalkan rasa takut terulang, ya, ketegangan. Bahkan mungkin kadang-kadang badan kita ada mati rasa. Kemudian kejiwaan kita juga sering waspada, sering waspada gitu. Jadi trauma itu kalau dalam bahasa tubuh mungkin kedokteran juga itu nafas kita juga pada saat itu nafas kita tuh pendek. Itu yang bisa disebut katakanlah kaget kayak kejutan serangan jantung. Nah, trauma ini merupakan satu bayangan yang terus sehingga badan juga tegang, dada berat, gitu. Ada reaksi-reaksi tubuh ya. Jadi beda sama stres karena misalnya katakanlah pekerjaan atau stres karena putus cinta, diputus cinta dan sebagainya. Kalau trauma ini sifatnya kaget dan tidak bisa disembuhkan hanya dengan nasihat. Tuh. Kalau di dokter psikiater ya dikasih psikofarmaka, obat obat-obat yang sifatnya psiko. Jadi kalau dalam Jawa ya trauma itu sering disebut raos kang mandek ora entuk dalan bali. Kayak kita nggak bisa pulang. Raos kang mandek ora entuk dalan bali. Rasa yang berhenti, des ya. Kemudian tidak dapat berjalan pulang. Kayak bingung gitu berjalan pulang itu trauma. Des gitu. Jadi sifatnya tuh cepat ya. Nah, itu bukan karena kita tuh lemah, tidak. Kita tidak lemah gitu loh. Karena trauma itu bermacam-macam. Bisa dijadikan satu trauma kejadian. Misalnya kita ngalamin kecelakaan bus. Nah, itu juga menjadi trauma. Mengalami kekerasan terhadap seseorang. Itu juga jadi trauma. Mengalami bencana. Itu jadi trauma. Kemudian juga trauma yang sifatnya relasional itu misalnya dikhianati, dibully, dipermalukan itu bisa jadi trauma juga. Ya. Kemudian trauma perkembangan itu bisa terjadi ketika kita masa kecil. Kita masa kecil hidup kurang aman, bapak ibu pernah ngerangkul, ya, onone menyengeni gitu. Nah itu bisa terjadi trauma. Nah trauma yang kolektif juga ada. Sifatnya hampir semua akan ngalamin, misalnya dalam perang, dalam kerusuhan, dalam apa ya ketidakadilan yang panjang terhadap satu kelompok itu bisa jadi namanya trauma kolektif. Orang banyak yang tidak sadar bahwa kita itu membawa trauma itu kadang-kadang kita nggak sadar.
karena sudah terbiasa dengan hidup membawa trauma tadi. Nah, makanya trauma ya itu merupakan sinyal jiwa yang ingin ditolong. Sebetulnya dia ini ingin minta tolong, itu pasti, ya. Dan kemudian juga energi hidup itu seolah-olah berhenti, jalan lagi, berhenti, jalan lagi, terhenti, ya, itu trauma. Nah, kalau dalam kerangka sastra Jendro Hayuningrat, itu trauma dianggap terjadinya ketidakharmonisan trigati. Jadi gati pikir kita terus saja berjaga, siap-siap terus. Wah, tegang ya. Gati rogo kita juga nggak sehat. Nah, gati rasa kita juga mengalami kebekuan. Nah, penyembuhan bukan menghapus masa lalu. Kita masa lalu tidak bisa dihapuskan, biarin aja gitu. Tetapi yang penting adalah mengembalikan aliran hidupnya. Mengembalikan aliran hidup. Ini yang paling penting. Jadi trauma sembuh bukan harus dilawan. Tetapi justru harus dikancani, harus ditemani. Nah, lalu apa yang bisa menyembuhkan dengan ditemani tadi? Kita semua yang suka bermeditasi, kemarin kita ajarin tentang welas asih, itulah pintunya. Kita sering meditasi, welas asih. Kasihinlah orang-orang yang trauma tadi. Ya. Dikasih omongan, pelan-pelan dirangkul. Kemudian dilatih untuk ikut meditasi. Ya. Kemudian kesadarannya, kemudian punya sahabat dan sebagainya, sahabatnya juga diberikan satu penjelasan. Nah, kemudian ya sekarang ini bagaimana kita melatih untuk menyembuhkan seorang yang trauma. Nah, ini kita kembali lagi. Saya tetap selalu menunjukkan gambar-gambar. Nah, analoginya adalah pertama, kita harus tahu banget dalam meditasi itu. Tuhan ya, nah itu gambar satu ya, analogi Tuhan. Jika Tuhan dibayangkan atau dianalogikan sebagai matahari ya, kemudian banyak cawan, cangkir, gelas, baskom dan sebagainya di lapangan diisi air, jam 12 malam itu semua ada matahari kecil di permukaan air. Nah, kita harus ngerti, Tuhan ibarat matahari, matahari kecil yang di air itu adalah roh suci. Roh suci kita, jiwa kita. Nah, tetapi setiap orang akan memiliki garis-garis berkas juga. Kalau di dalam keris, pamor sodo sakler, sodo lanang. Ya. Digambarkan cuma garis toh itu di dalam keris. Nah, kalau di dalam sastra Jendro, berkas itu disebut suksmo sejati. Sodo sakler atau suksmo, ya, suksmo sejati. Wadahnya itu adalah rogo, ya. Kemudian juga apa namanya roh suci itu gambaran tentang matahari yang ada di pantulannya. Nah, kalau kita sering meditasi, itu bukan tidak mungkin kita tuh dapat inspirasi. Nah, inspirasi itu kita gambarkan dengan garis merah sebelahnya. Ya. Kalau orang agama ngomongnya roh kudus, roh al-qud, sesuatu yang selalu manter turun melalui ubun-ubun kita. Ya. Lah, melalui ubun-ubun kita masuk kemana? Masuk ke guru sejati. Roh suci kita itu punya guru sejati. Nah, disitulah kadang-kadang kalau orang-orang tua dulu, kowe ngopo dadak baca buku. Renungke ae atimu. Engko lak ketemu karo guru sejatimu. Guru sejati bukan guru orang, bukan.
Nah, keadaan berkas yang manter dan sudah dilewati oleh roh-roh itu, roh kudus tadi, disebut suksmo kuwoso atau suksmo langgeng. Kemudian next ya. Nah, itu bisa dicapai ya, bisa dicapai dimengerti ya. Itu dari kita mesti saya balenin lagi, selalu saya ulangin terus ya bahwa manusia itu memiliki 3 kesadaran. Ini paling ringan. Wah, yang lain-lainnya ada yang ngomong kesadaran tingkat 1, tingkat sekian, ini karepmu. Di dalam sastra Jendra sederhana sekali. Kesadaran itu adalah kesadaran pikir, kesadaran rogo, kesadaran rasa. Ya. Itu gambarnya kuning itu kesadaran rasa. Kemudian biru itu kesadaran pikir. Nah, merah itu gati rogo, kesadaran rogo. Nah, itu di dalam sastra Jendra disimbolkan dengan bunga. Yang gati rogo itu adalah bunga mawar. Ya. Kemudian yang gati pikir, ya pemikiran itu bunga melati. Kemudian yang gati rasa atau kesadaran rasa itu adalah kantil. Kantil hanya satu, ya, tapi itu merupakan satu ujian bagi seseorang yang ingin mendalamin ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi. Keyakinan itu ada di kantil tadi, gati rasa. Jadi ini sifatnya 3 kesadaran. Nah, ditriwikromokan 3 kesadaran trigati yang disatukan nyawijigati atau triwikromo. Nah, kalau triwikromo kita masuk dalam lingkaran merah gede itu. Kita harus menyatu, set ya. Nah, terus itu semua kesadaran tadi saling tumpang itu memiliki inti. Nah, inti inilah yang merupakan nanti ada hubungannya dengan Gusti Kang Maha Kuwasa. Yang merah itu, tengah itu. Jadi nyatu terus gitu. Nah, ini kita membahas tentang kesadaran yang sebetulnya dasar yang nantinya juga menjadi basic pemikiran. Monggo, Ci. Gambar 3. Nah, ini gambar 3 ini. Ini jadi ketika gati rasa dan gati rogo kuning dan biru bersatu, itu ada bidang yang menjadi hijau. Nah, kita ngomong dulu tentang yang kuning dengan rogo. Itu ada warna oranye. Nah, itu sebetulnya proses integrasi. Ya, proses integrasi. Ya, disitulah sebetulnya kalau orang Jawa bilang itu pramono. Pramono yang sifatnya itu keyakinan kita. Itu lahir dari rasa dan rogo yang menyatu. Bukan dari pikiran loh ya. Nah, kalau dari rasa dan pikir ya, hijau jadinya, bukannya biru, hijau itu proses observasi. Kalau di Jawa, orang Jawa bilangnya pratyakso. Jadi pengamatan. Nah, jadi ternyata setelah kita tuh triwikromo tadi, itu naik ke otak, naik ke pemikiran. Nah, ada proses integrasi, ada proses observasi, dan kemudian yang pikir dan rogo itu ada proses kognitif. Anumono, pramono. Lah itu yang jadikan penalaran. Itu juga yang kalau orang kadang-kadang gojekan itu, lah kuwi setane nurani. Nah, misalnya kita sudah meditasi untuk nomor 4 angka, gitu. Mau masang di tempatnya tukang agen itu buntutan itu, nggak taunya ada orang. Wah, aku duwe seket gini. Jadi ada setannya, gitu. Nggak jadi dipasangin itu yang hasil meditasi. Melu masangin orang yang membuat seket-seket tadi.
Nah itu sama juga, nurani itu sebetulnya murni sekali, tapi sering ada setannya. Gitu. Ya. Next sih, jadi ada setannya sehingga kita itu apa ya terpengaruh gitu. Ora sido masang. Saya ngalamin, wah untuk meleng-meleng 4 angka sampai di tempatnya ada orang ngitung-ngitung gini 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 gini. Lah, malah keliru, malah jeblok keluar 4 angka. Lah itu. Nah, semua proses yang tadi diceritain tentang Pramono tadi itu masuknya di dalam imanensi. Ya, itu mikrokosmos. Mikrokosmos disebut imanensi. Kalau dalam agama imanmu. Nah, guru sejati tadi itu saya gambarkan dengan ada merah, ada putih, ada abu-abu, ada abu-abu tua. Ya. Nah, yang merah itu guru sejati. Itu sebetulnya yang menerima pituduh, gitu loh. Semua itu dari atas sudah dapat inspirasinya dari situ. Nah, itu juga disebut wahyu. Masuknya di bulatan merah tadi. Tetapi lari ke putih tadi, nah itu tadi jadi nurani. Nah, nurani. Jadi prosesnya jadi wes aku inilah punya satu pemikiran bahwa ini yang benar. Nah, terus masuk ke yang abu-abu yang disebut kawiksanan, ya. Jadi setelah nurani mengolah iki bener pora iki piye apa tak terus ke pora gitu, masuk lagi ke lapisan yang disebut kawiksanan. Ini memutuskan gitu. Oh iya, aku kudune nggone Gunung Lawu. Golek dino saiki gitu. Nah, masuk ke lapisan yang hitam, yang tua ya. Itu disebut panindakan, pelaksanaan aku. Nah, panindakan ini juga berpengaruh terhadap guru sejatinya. Ini yang kalau saya bilang orang harus cong. Itu ada di sini. Orang harus cong. Kalau sudah nuraninya ngomong begini, kawiksanan ngomong begini, penindakan harus jalan. Cong. Berangkat ke Lawu. Oke, cari sangu. Nah, siapin ini, siapin itu. Berangkat ke Lawu. Nah, kemudian di sebelah kanan itu saya gambarkan kalau orang-orang yang meditasinya bagus, terlatih ya, itu guru sejatinya itu gede. Gede. Keyakinannya ampuh ya. Itu. Waskito. Kalau yang orang biasa-biasa ya umum ya guru sejatinya kecil. Nuraninya juga tipis. Justru banyak di kawiksananya. Sehingga kalau mutusin salah ya salah. Gitu loh. Nah, kemudian yang abu-abu tua itu penindakan. Lah kalau dari bawahnya udah salah ya wis penindakannya pasti salah gitu. Nah, ini ruang yang kita bicarakan ini adalah iman ya. Imanensi. Ya, next sih. Jadi imanensi. Belum ke masalah-masalah keilahian. Nah, makanya saya gambarkan kalau Tuhan itu tetap sebagai matahari ya. Tadi Trigati atau Triwikromonya saya gambarkan mendatar ya. Ketemu di segitiga merah itu ada hubungannya langsung ke Tuhan ya. Jadi ke apa ya entitas yang paling tinggi karena Sastro Jendro itu percaya Tuhan monoteisme ya. Makanya Trigati mengalami Triwikromo ya. Kemudian secara imanensi itu ada tadi ada Tri Pramono ya. Pramono Pratiakso kemudian Anumano Praja itu ada di imanensi. Nah, itu kita lewati langsung naik ke atas itu jumbuhing kawula Gusti. Ada resonansi ya. Diri kita dengan jagat gede. Diri kita dengan entitas yang paling tinggi. Nah, kenapa ditulis jumbuh?
sebetulnya jumbuh dan manunggaling itu hampir sama. Kalau yang namanya jumbuh itu aku sudah menyamai, gitu. Jadi saya sudah menyamai sinar Tuhan, itu jumbuh kawula Gusti. Nah, kemudian orang lebih banyak menggunakan manunggaling kawula Gusti. Emang gue silakan gitu, itu sudah terjadi resonansi. Dengan adanya resonansi tadi, itu garis merah itu yang dari atas itu sebetulnya sudah revelation, merupakan wahyu. Kalau di orang-orang modern meditasi itu dia ngomongnya mengalami pencerahan, enlightenment, ya. Nah, kalau di sastra Jendra tetap wahyu atau inspirasi, vision yang sifatnya kenabian sudah, karena ini keilahian. Nah, ini bagian antara Trigati ya Triwikromo dengan atas dengan Tuhan itu tadi disebut ruang transendental, ya, itu ruang keilahian. Kalau tadi ruang keimanan itu di dalam diri kita, ya, kalau ini di luar diri kita, jagat cilik dan jagat gede. Nah, ini gambarannya begitu. Nah, kita harus tahu. Nah, kemudian meditasi itu bagaimana? Meditasi itu adalah bagaimana mencoba untuk trigati tadi menyatu dulu. Nah, jadi kita harus, trigati ini harus sampai mendapatkan satu triwikromo. Nah, mungkin kita sudah mulai siapkan diri kita tegak, ya, cari tempat, tarik duduk yang paling nyaman. Nanti kita mulai dengan meditasi dan saya tidak banyak memberikan panduan. Jadi kalian coba meditasi bagaimana, ya, bagaimana sehingga welas asih itu terasa, aku ini diwelasin Gusti Allah, ya. Disitulah nanti trauma yang sebetulnya beku di pangrasa, bukan di logika, ya, itu menjadi sehat kembali karena hadirnya welas asih. Jika kita yang mengalami, ya. Kalau orang yang mengalami, ya kita mendoakannya ke situ. Kita meditasi, welas asih itu kita hembuskan ke orang yang sakit tadi. Nah, istilah menghembuskan nafas kita atau kalau zaman dulu disebul sampai dukun. Nah, kalau kita secara modern disebut blessing. Kita memberkati orang. Ya. Nah, monggo dinyalakan. Monggo silakan mulai meditasi.
Jadi rasa ditampani, ya, dudu dilawan, rasa ditampani terus. Terus pikiran mengamati. Nah, jadi dengan sikap yang tegak, ya, dengan mata terpejam dan dengan penyerahan yang total itu, aku hadir untuk diriku. Sehingga aku aman untuk saat ini. Maka kalau mau selesai tadi, tarik napas dari hidung, hembuskan lewat mulut, yang plong betul baru membuka mata. Ya. Jadi arahkan perhatian itu semua di dada, di ulu hati, ya, di ulu hati. Bukan mencari cerita, tetapi hanya merasakan sensasi. Sayang memang dengan Zoom itu memang ada sinyal yang kurang rapi. Sehingga rekaman itu tadi tidak bisa langsam dengan baik. Ya. Tuh. Jadi kita ini jangan mencari cerita-cerita, tetapi merasakan adanya sensasi. Kadang-kadang kita merasa hangat, atau kita malah merasa terbeban berat, atau kita malah kosong, atau denyut jantung kita terasa. Ya. Itu semua. Biarkan saja, jangan dinilai. Kulo nampi, kulo ngemong. Jadi, aku itu menerima dan mengemong, mengasuh. Ya. Kulo nampi, kulo ngemong. Ucapkan itu bila perlu. Aku nompo, aku ngemong. Terus saja. Disitulah nanti welas asih itu terpanggil. Jadi memanggil welas asih itu sebetulnya ya tadi membayangkan sesuatu yang semuanya serba lembut, ya, turun perlahan, bukan dari atas kepala saja, bisa juga dari dada, ya. Mengalir ketika seseorang itu kita peluk. Ya. Dulu ada sobat kita juga perempuan, ya. Itu perdarahan pertama dia sudah ngomong, nanti temuin saya, gak usah malu, perempuan ini gak usah malu, peluklah saya. Saya belum pernah ketemu. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang memeluk saya. Ya, memeluk saya. Oke, disitulah ada rasa yang menjadi pelepas lelah. Ya. Saya peluk, saya rasain. Dia juga merasa ada sesuatu yang berubah. Ya. Nah, makanya saya bisikkan, pikirkanlah bahwa kamu aman. Semoga aku aman. Semoga aku damai. Semoga lukaku dilunakkan. Nah, dalam bahasa Jawa halus, mugi kula pinaringan tentrem. Mugi raos punika kalembutan. Nah, ini kadang-kadang kalau orang yang apa namanya serius itu mengucapkan gini sampai berkali-kali, gitu. Sampai kadang-kadang 7 kali ya. Muga kula pinaringan tentrem, muga raos punika kalembutan. Muga kula pinaringan tentrem, muga raos punika kalembutan. Muga kula pinaringan tentrem, muga raos punika kalembutan. Muga kula pinaringan tentrem, mugi raos punika kalembutan. Mugi kula pinaringan tentrem, mugi raos punika kalembutan. Itu disebut terus. Ini bagi penyembuh juga top, bagi orang yang disembuhkan juga mendapatkan satu resonansi. Rangkullah dia. Jadi jangan salah. Kita kadang-kadang takut merangkul seseorang. Kalau tujuan kita baik, no problem. Rangkullah. Kalau orang bule ya, ketemu aja pakai rangkul. Ya, pakai rangkul. Ketemu pasti ke rangkul. Ada yang pakai ciuman pipi atau jidat disambung di
gadoke. Itu merupakan satu salam yang sebetulnya sangat nurani sekali. Nah, disitulah makanya bayangkan dirimu yang dulu terluka. Bayangkan, justru kita harus berani membayangkan. Bayangkan, kita ngomong sama pasien kita misalnya, atau kalau kita yang sakit, kita yang trauma, ya, bayangkan dirimu itu yang dulu terluka. Bahkan mungkin kita harus membayangkan detail apa sebetulnya yang kita ketahui membuat kita trauma. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Detail peristiwanya trauma itu tidak tahu. Maka kalau begitu cukup sebagai rasa kecil yang membutuhkan perlindungan. Nah, di situ juga batin ini harus dikuatkan. Kowe ora salah, batin tapi yang disebut. Kowe ora salah. Saiki aku ono kanggo kowe. Jadi batin itu kita tegaskan, kowe ora salah, saiki ono aku. Aku ki yo kanggo kowe kuwi, gitu loh. Nah, itu adalah cara-cara munculnya satu apa ya, satu perasaan yang nanti kadang-kadang membangkitkan air mata juga. Kadang-kadang kita bisa menangis, air mata kita muncul, atau siapa yang kita sembuhkan juga menangis, gitu. Kemudian juga mengalami kehampaan seolah-olah. Itu juga proses, nggak masalah. Ya. Nah, makanya di dalam afirmasinya itu kebanyakan welasase iki nambani aku ora piyambakan. Saya tidak sendirian. Jadi saya kira nanti kita sharing, monggo yang punya pengalaman silakan menambah sharing sehingga saya juga suka dengan mendengarkan segala sharing dari teman-teman ya. Nah, sebaiknya kita melakukan meditasi rutin sehari sekali, minimal 3 minggu, 3 kali seminggu, ya. Tidak perlu sampai serius gini-gini, enggak. Saat santai saja. Kalau terjadi sesak napas atau apa, hentikan sebentar sambil menyentuh benda. Atau kaki kita diingatkan ke lantai. Itu yang dinyatakan kita grounding dulu. Kalau kita mengalami satu hal yang tidak normal, ya, nggak usah takut. Nggak ada guru nggak apa-apa. Apalagi yang sudah berdaran di Sastra Jendro, sudah bukaan kunci purwo, nggak usah takut. Ini aja mengalami hal itu masih biasa. Nanti kalau kita sudah meditasi suwung, situ bebles-bles hitam hilang. Itu menakutkan. Nah, nanti kita ajari. Nah, itu biasanya kita bersamaan dengan semedi spiritual ya, spiritual wisata. Jadi kita harus retreat. Kita harus ke alam. Nanti tak ajari. Gimana sih caranya kalau masuk ke suwung? Oh, gitu nanti rasanya masuk plus menakutkan. Tapi nggak usah takut, nggak bakal gila. Ya, jadi dalam kerangka Sastra Jendro, gati rasa tetap disentuh, gati rogo dilunakkan lewat napas, gati pikir dicoba dimatikan sementara. Nah, sehingga saat welasase itu hadir, ya, dalam situasi yang triwikromo, ya. Mari kita coba mendengarkan sambil meditasi lagi. Ini sebetulnya saya persiapkan untuk webinar yang kemarin, tetapi kebetulan videonya tidak saya kirim ke admin. Nah, ini sekarang kita ulang, dengerin aja. Cuman 3 menit 10 detik. Tapi kalau kita kusuk bener, cepet sekali kena. Monggo, Ji.
kita buka mata pelan-pelan, mugi kula pinaringan tentrem, mugi raos punika kalembutan. Mugi kula pinaringan tentrem, mugi raos punika kalembutan. Jadi sebutkan itu sebisa mungkin sampai 7 kali. Saya kira kita sudah selesai semuanya ya. Selamat malam, terima kasih sudah mengikuti, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mencoba untuk setiap Rabu. Ya, salam budaya, saya tutup, Rahayu,